Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa shalal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah minal bid'ah wa minan nar. Ibadu fiddin, a'azakumullah jama'a rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, segala puji bagi Allah Jalla wa ala. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan juga kami mohon ampunan serta hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat memberikannya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja yang tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi pula bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ibadi fiddin azakumullah, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib, kami mengajak kepada kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita, lebih-lebih di penghujung tahun. Dan mari kita renungkan dalam hati yang paling dalam, betapa cepat waktu berjalan tanpa kita sadari. Tahu-tahu kita sudah berada di penghujung tahun 2024 Masehi, dan insyaallah biidznillah wa qadarullah ta'ala kita akan meninggalkan tahun tersebut dan masuk pada tahun baru 2025 Masehi dengan izin Allah Jalla wa'ala. Hal ini bila kita menyadari
pada hakikatnya menunjukkan semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia, walaupun usia tidak memandang tua, muda, kaya, raya, artinya semakin dekat ajal atau kematian kita. Setelah kita renungkan, mari kita coba untuk mengambil pelajaran dari berbagai kejadian atau fenomena-fenomena yang kita saksikan bersama, seperti halnya fenomena gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan juga pembantaian saudara-saudara kita di Palestina dan lain sebagainya. Ikhwanifiddin azakumullah. Untuk itu dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, khatib mengambil judul khutbah dengan judul Perayaan Tahun Baru Menurut Pandangan Islam. Perayaan Tahun Baru menurut pandangan Islam. Ikhwanifiddin azakumullah. Sungguh ironis, menyedihkan dan aneh. Justru ada sebagian orang yang bersenang-senang, bergembira ria, beryuforia dalam menyambut tahun baru. Ada yang membunyikan trompet, wa naudzubillah. Ada yang membakar kembang api, ada yang membunyikan petasan dan lain sebagainya, hiruk pikuk untuk menyambut tahun baru, ramai-ramai menyambut tahun baru, hingga menghabiskan biaya berjuta-juta untuk hal yang mubazir, kalau sudah demikian, mereka sudah tidak ingat lagi bahwa hakikatnya dengan bertambah tahun, maka bertambah dekat pula kematian. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian? Ikhwanifiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Orang yang demikian itu tentunya telah tertipu dengan kehidupan dunia. Wa na'udzubillah. Ikhwanifiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh bagi kaum muslimin dan muslimah untuk ikut serta. Kita sampaikan, tidak boleh kepada kaum muslimin wal muslimah untuk ikut serta dengan kaum Nasara, kaum Yahudi atau kaum kafir dalam acara perayaan-perayaan mereka. Bahkan wajib meninggalkan hal tersebut, karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari sikap menyerupai mereka atau berakhlak dengan akhlak mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan" ila akhirih ayat. Ibadah azakumullah. Tolong menolong
kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ibadil bidin azakumullah. Ikut serta dengan orang-orang kafir dalam acara perayaan-perayaan mereka merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk meninggalkannya. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan ikut serta merayakan tahun baru Masehi yang bersumber dari kaum Nasara atau Nasrani? Ini merupakan perbuatan tasabuh, ikhwani fiddin. Merupakan perbuatan tasabuh, yakni bentuk menyerupai diri kepada adat keagamaan orang-orang kafir. Dan tasabuh telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum." Man tasabaha, barang siapa yang menyerupai, biqaumin fahuwa minhum, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ibadil fiddin azakumullah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillunaka an sabilillah." Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Jalla wa Ala. Ibadil fiddin azakumullah. Segala perayaan yang bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa Ala tidak boleh dirayakan meskipun banyak manusia yang merayakannya. Ini yang harus kita garis bawahi, ikhwani fiddin azakumullah. Nah, seseorang mukmin sebaiknya meninggalkan segala ucapan dan perbuatannya dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satu dari keduanya, maka diterima meskipun ditinggalkan kebanyakan manusia. Sebaliknya, segala yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satu darinya, maka ditolak meskipun dilakukan oleh kebanyakan manusia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwan fillah, jazakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang paling cerdas, berkali-kali khatib menyampaikan, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan untuk alam berikutnya. Kematian jamaah adalah memutuskan berbagai kenikmatan. Kematian jamaah akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh,
tatkala jatah usia atau umur yang telah ditentukan tersebut telah habis, maka itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Tatkala ajal seorang hamba telah sampai pada waktunya yang Allah tetapkan, pasti dia akan merasakan dahsyat, ngeri, sakit yang luar biasa dikarenakan merasakan sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Marilah kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah. Semoga di akhir tahun ini kita menjadi orang-orang yang beruntung dan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.